Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami Tribun Jogja di acara kali ini Dialog Pembangunan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman. Sudah hadir bersama saya, tamu istimewa kali ini adalah Bapak Mas ajalah ya, Kustan Ganda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman. Sugeng rawuh Mas Kustan Ganda. Matur sembah nuwun. Hadir pula di sini Bapak Makwan sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman BPD. Sugeng rawuh Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kayaknya Pak Makwan lagi capek-capeknya karena hujan sudah semakin deras. Yang ditunggu sudah datang. Yang ditunggu sudah datang. Lakone sekarang Pak Makwan ini tentu akan mendapat sokongan juga dari pasukannya Mas Ganda itu dari DPRD DIY untuk mensupport kinerja Pak Makwan. Pak Makwan, sebelum kita ngomongin ke topik bahasan kita peran DPRD Kabupaten Sleman dalam mendukung BPBD untuk mitigasi bencana hidrometeorologi, kita mau ngomongin dulu ini hujan berarti kalau dihitung dari sekarang sudah berlangsung per kapan nih Pak? Jadi kalau hujannya sudah cukup lama ya. Sejak awal Oktober sudah ada hujan. Tapi BMKG sudah memberikan warning pada kami. Terutama di awal-awal Desember sampai pertengahan nanti ini ada fenomena La Nina. Nah ini yang menarik. Ini karena ada bonus Mas. Napa niku Pak? Bonusnya itu hujannya lebih banyak dari hujan normal biasa. 20-40% hujannya. Berarti intensitasnya itu? Iya betul. Ini nanti sampai bulan Februari Maret. Ini momentum ini bagus nih Tribun, makasih untuk mengingatkan kita semua. Betul, ada sesuatu yang harus kita waspadai. Kalau dari sampai sekarang Pak, dari Oktober sekarang kan awal Desember ya hitungannya. Itu sudah ada berapa kejadian Pak Makwan yang cukup banyak, hampir setiap hari ada kejadian. Kejadian yang dimasukkan di sini adalah kejadian dampak dari peristiwa hidrometeorologi itu yang ditandai dengan angin kencang. Orang menyebut misalnya cuaca ekstrim lah, hujannya lebat, ada petir di situ, ada angin. Nah, hampir setiap hari ada kejadian kedaruratan yang ditimbulkan oleh peristiwa cuaca ekstrim, dalam hal inilah dipicu oleh hidrometeorologi cuaca. Paling parah Pak Makwan sejauh ini? Kalau paling parah angin kencang Mas. Terutama yang kejadian di Purwomartani. Yang kapan hari itu ya? Iya, itu ada korbannya 3. Meskipun hanya sebenarnya luka berat juga. Karena cukup besar biayanya Pak Ganda. Karena kemarin itu ini menjadi penting ini. Fenomena cuaca ekstrim ini kan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap warga masyarakat. Apalagi ada dampak korban jiwa, luka-luka berat. Nah ini juga menjadi penting. Termasuk juga kerusakan fasum. Fasilitas umum ya. Nah, itu paling sering itu fasum pendidikan SD. Atapnya gitu ya. Atapnya ini yang paling banyak justru longsor. Oh, kena longsor. Iya, longsor pagarnya, longsor temboknya. Ini yang kena longsor atau roboh Pak? Roboh ya. Karena ini fasum kita itu banyak yang berada di tepi sungai-sungai kecil. Bukan sungai kecil loh. Justru yang kita antisipasi sekarang itu bukan sungai gede seperti kayak sungai Boyong, sungai Gede, terus sungai Gendong, enggak. Justru sungai-sungai yang kecil. Ini yang sekarang menimbulkan kerusakan. Kenapa Pak itu Pak? Karena apa? Karena daya dukung lahan kita kan sudah nggak mampu lagi menerima hujan yang sangat. Nggak cukup nampung airnya ya. Akhirnya yang terjadi ada aliran. Nah, Campbell lah mudah itu jalan Kaliurang kan sekarang udah jadi sungai kalau hujan. Jalan Magelang itu. Jalan Magelang. Ring road. Itulah fenomena yang harus kita antisipasi. Baik, sebelum lebih lanjut Pak Makwan, saya mau ke Mas Ganda dulu. Ini kan tentu sebelum ini musiman ya, tahunan gitu. Tentu sudah ada ya persiapan upaya mitigasi gitu. Nah, dari legislatif sendiri untuk mendukung upaya mitigasi bencana seperti apa Mas Ganda? Yang jelas dukungannya dalam bentuk anggaran. Jadi DPRD ini sudah sepakat dengan
pemerintah Kabupaten Sleman, terutama BPBD, ini Pak Makwan, bahwa kita ini harus siap menghadapi segala bencana. Itu tugas kami. Kemudian disinilah letak yang harus kita rencanakan. Ini kan merencanakan anggaran yang tidak tahu terpakai atau tidak. Ya. Dan besarannya berapa kan kita tidak akan tahu. Tetapi kabupaten yang di Sleman ini harus siap menghadapi itu. Makanya kami sepakat anggota DPRD untuk memperkuat anggaran terkait dengan bencana. Tadi seperti yang dikatakan Pak Makwan, bahwa banyak fasilitas umum ini yang terkena dampak. Dan ke depan harus direncanakan, dimitigasi, supaya meminimalkan jatuhnya korban. Itu. Misalnya tadi disebutkan SD roboh itu kita lihat nanti kita bersama dengan BPBD mitigasi mana yang rawan, mana yang harus kita perbaiki infrastrukturnya. Inilah yang namanya kesiapan bencana. Kita tidak akan tahu kapan itu, tapi ketika bencana itu datang, anggarannya siap, infrastrukturnya sudah aman, sehingga meminimalkan korban jiwa. Yang kedua, ini kita harus paham bahwa bencana ini pasti berada di sekitar kita. Kalau sampai terjadi kerusakan yang cukup besar, apalagi ada korban jiwa, berarti kita tidak siap. Nah, disinilah kehebatan BPD dan pemerintah Kabupaten Sleman yang didukung oleh anggaran. Makanya kita harus siap dengan anggaran berapapun itu untuk memitigasi bencana itu. Mas Ganda, kalau boleh di-spill untuk anggaran hitungannya berarti yang ini kan masuk tahun lalu ya? Berapa Pak? Kalau Mas itu yang paling tahu Pak Makwan ini. Jadi kalau kami kan hanya melihat berapa potensinya, kemudian apakah ini sudah cukup aman dengan mitigasi yang dilakukan oleh BPBD terkait dengan beberapa bencana yang mungkin teridentifikasi di Kabupaten Sleman. Karena tidak hanya air dan cuaca, hidrometeorologi, kita juga berdampingan dengan Merapi, juga gempa itu. Nah ini yang harus kita siapkan. Pepak ya. Iya, pepak tenan ini. Saya ke Pak Makwan, kalau ngomongin anggaran tuh fokusnya kemana Pak? Lebih banyak terserap gitu biasa. Jadi kalau anggaran itu pasti konsepnya adalah untuk kesiapsiagaan, untuk mitigasi. Jadi yang kita lebih banyak di itu penguatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan kebencanaan di tingkat kecamatan, di tingkat desa, bahkan termasuk penguatan kelembagaan di pendidikan. Sekarang kan ada namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu justru yang kita perbanyak. Kemudian juga berkaitan dengan penguatan kawasan. Misalnya gini, kalau musim hujan gini, ini potensinya kan ancamannya longsor misalnya, Prambanan. Ini kita di 2024 sudah banyak melakukan penguatan tebing. Penguatan tebing yang itu hasil asesmen dari Kelurahan Tangguh Bencana. Kan nih, Sleman ini tinggal 1 tahun ini akan sudah selesai semua menjadi kaltana semua, 100% Pak. 86 kelurahan Kampung sudah Tangguh Bencana ya. Kelurahan Tangguh Bencana. Itu menggambarkan bahwa di tingkat kelurahan itu sudah sangat siap. Secara kelembagaan, termasuk juga anggaran dari di kelurahan itu sudah ada juga. Di kecamatan juga, di Kapanewon ya sekarang ya. Kapanewon juga sudah ada. Itu bentuk-bentuk penguatan yang diberikan oleh Pak Ganda. Pak Ganda, baik. Saya ke Mas Ganda lagi. Kalau kebijakan yang sedang dirancang itu Mas untuk memperkuat kapasitas BPBD itu dalam menghadapi potensi bencana, boleh dijelaskan? Tentunya kami sangat berharap dengan BPBD tentang mitigasi bencana tadi. Apa potensinya? Itu. Termasuk daerah-daerah rawan bencana, potensi di sana rawan bencananya apa? Termasuk tadi disebutkan daerah rawan longsor itu di mana saja. Apakah di sana ada infrastruktur jalan yang
membahayakan ketika itu terjadi longsor, saya berharap dengan Katana tadi, Kelurahan Tangguh Bencana, itu mampu memberikan laporan kepada BPBD sehingga ada antisipasi. Itu. Jadi terus terang kami berharap BPBD ini cukup siap dengan mitigasinya. Artinya kalau kita bisa mitigasi, kita bisa potensikan di mana akan ada bencana, di situ kita siap. Ketika bencana itu datang, kita benar-benar siap. Ya, tidak hanya anggaran ketika itu bencana, tetapi tadi disebutkan infrastruktur yang mengamankan fasilitas umum itu harus terjaga. Termasuk tadi kita sudah dihadapkan dengan beberapa daerah yang luapan airnya cukup banyak, gitu kan. Artinya ini harus kita potensikan. Ke depan tidak boleh lagi ada banjir atau jalan yang tergenang itu. Kalau semua terpotensikan, saya yakin kita siap. Dan meminimalkan resiko dari bencana ini. Apalagi sampai timbul korban ya. Iya. Ya, Pak Makwan, kalau tantangan gitu Pak Makwan selama ini dalam menghadapi bencana hidrometeorologi itu apa aja Pak? Jadi tantangan yang paling berat berkaitan dengan ini. Jadi kalau persoalan hidrometeorologi itu kan BMKG selalu memberikan warning, kan gitu. Istilah kami, kenali ancamannya, kurangi resikonya, kan gitu. Artinya dengan adanya warning itu menjadi bagian penting dari kami untuk mendesain apa mitigasi yang harus kita lakukan. Contoh misalnya sederhananya, sebenarnya momentum ini Mas, sebenarnya penjenengan ngundang kami dengan tema hidrometeorologi, sebenarnya momentumnya itu agak terlambat. Agak terlambat. Sudah kado. Mestinya itu di bulan September menjelang. Sehingga ide-ide itu akan muncul. Sama dengan ketika kita bicara keringan. Mestinya saat ini kita bicara keringan. Iya, menjelang ini ya. Iya, jadi apa yang kita lakukan begitu. Iya, ini penting. Iya, betul. Karena kami barusan sisi Sleman Barat kan terdampak kekeringan, harus dropping air, kami harus bekerja keras untuk itu. Tapi ya daripada tidak sama sekali, yang pasti terima kasih lah mereka mengingatkan itu. Jadi sekali lagi itu yang jadi penting untuk kita lakukan, kenali ancamannya, kurangi risikonya. Nah, mengurangi risiko inilah yang kita kedepankan dalam kita kemas dalam program-program mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat. Masyarakat ini kan banyak Mas. Ada masyarakat sekolah kita pakai SPAP, ada kawan-kawan relawan, ada kawan-kawan di kelurahan, di tingkat Kapanewon, termasuk kami semua yang ada di tingkat kabupaten. Ini harus diberikan penguatan semua. Nah, salah satu bentuk mitigasi yang dapat kita lakukan adalah kalau mitigasi fisik, itu pasti akan membutuhkan anggaran banyak, tergantung dari ancaman yang akan kita terima. Selain itu juga mitigasi non fisik, misalnya dalam bentuk dokumen. Kalau dari si Perda, Pak Ganda ini dulu di 2013 kita sudah punya Perda PB, itu menjadi acuan kami, dari landasan kami. Kemudian ada namanya rencana penanggulangan bencana. Sudah kita update di tahun ini Pak Ganda. Nah, ini menjadi penting. Karena dengan punya rencana penanggulangan bencana, memang aneh kok bencana itu. Bencana kok direncanakan. Dibuat dokumen lagi. Nah, ini cara berpikir mitigasi itu begitu. Jadi kita memotret ancaman ke depan seperti apa. Dengan RPB itu kita bisa memotret Merapi untuk ke depan letusannya apa. Jangan berpikir bahwa setiap kali Merapi meletus seperti 2010, tidak. Nanti banyak anggaran yang sia-sia Pak. Sekali lagi itu penting, pemahaman ini kan gitu. Pak Makwan, tentu kan itu selain dari legislatif Mas Ganda dan teman-teman juga Pak Makwan di BPBD juga kan butuh juga keterlibatan masyarakat. Ini masyarakat nih biar Tribunus di rumah juga tahu, ini seharusnya menghadapi musim hujan yang sudah mulai deras-derasnya ini kudu ngopo gitu loh. Nah, misalkan dari yang inilah pohon lah apalah harus dikepras misalkan. Terus harus punya upaya mitigasi juga kah mereka gitu. Iya.
Kaitannya dengan hidrometeorologi ini kan ditandai namanya cuaca ekstrim, yaitu ada angin kencang. Ya. Angin kencang ini potensinya adalah bisa ada namanya pohon tumbang. Ya. Persoalannya begini, secara alamiah pohon itu kan kekuatannya ada di akar. Betul. Dia nancep di tanah. Kalau tanahnya gembur, pasti ini mudah roboh. Apa yang kita lakukan? Apa kita potong habis biar nggak punya pohon? Nggak begitu cara berpikirnya. Itu mengurangi tajuknya. Ya. Tajuk inilah yang bisa memicu kalau ada angin itu menambah beban. Betul. Sampai ini kekuatan akar ini menjadi penting yang harus dipahami. Oleh karena itu supaya tidak menimbulkan kerugian, apa yang kita lakukan? Di samping kita melakukan pemangkasan, mengurangi tajuknya, yang kedua adalah berkaitan dengan di kiwa tengahnya pohon itu ada apa? Itu penting. Kalau itu ada pohon, ada rumah penduduk, ya sebaiknya memang agak pendek motongnya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya biar aja tumbuh dia. Tapi kalau ada di jalan, nah ini persoalannya. Karena seringkali kekuatan akar yang di jalan ini tidak bisa nancep ke bawah kekuatannya. Karena apa? Sebelahnya mesti ada namanya drainase. Ya. Ketika membuat drainase mesti motong akar. Di protol sikile kan bagaimana kuat kan gitu. Nah, pincang kan. Oleh karena itu kita bersama DLH itu memang menjadi tupoksinya DLH untuk noto supaya pohon itu ketika musim kayak gini dia dipangkas, nanti tumbuh. Nah, nanti di musim kemarau kita punya iup-iupan. Ya penting itu, jangan dikira kita butuh loh iup-iupan, apalagi semua dipotong semua, enggak begitu kita mengajarkannya. Tentu kan ada begini Pak, maaf saya potong. Ada juga masyarakat yang bahasa Jawanya awal juga ya. Awal ini pohon memang ini musim hujan yang lebat, angin kencang, tapi waduh iki wit pohon mangga sing berbuah, aku nggak mau ini tak potong, eman-eman gitu misalkan. Nah, menghadapi problem-problem seperti itu pripun Pak Makwan? Ya, kita melalui kegiatan namanya KII, komunikasi, edukasi dan informasi. Kita sampaikan pada mereka ada pilihan. Ini persoalan pilihan. Masyarakat kita suruh milih juga, enggak ada pilihan. Karena biasanya ada problem. Kita punya rumah, sebelahnya ini ada pohon tinggi, punya orang. Ketika kita tembung mau kita potong, enggak boleh. Ini celengan ini. Iya. Saya besok ini mantu sok ngomah-ngomahke anakku, aku butuh iki kan gitu. Nah, ini perlu komunikasi. Potong kan tidak berkurang kan bukan berarti untuk mati ini. Bisa tumbuh tapi aman. Kan gitu. Ini perlu komunikasi. Daripada juga jatuh sini ganti rugi lah situ. Enggak cocok ini nanti. Gitu. Enggak cocok. Ini problem di masyarakat seperti itu. Masyarakat bukan awal juga enggak lah. Masyarakat itu baik kok masyarakat kita. Cuma komunikasi kita bagaimana memberikan penjelasan. Dan itu dari sisi pohon. Nanti ada sisi ini baliho. Di jalan itu kan banyak baliho Pak Ganda. Itu jadi problem sendiri. Itu ancaman itu. Betul. Kalau ada angin kemburuan piye? Siapa yang ngijoli kan gitu. Soalnya ada juga gini Pak, kalau baliho itu yang saya tahu ya. Ini baliho ini kan udah berdiri lama nih gitu. Terus dipasangi poster apa gitu. Terus dipasangi poster baru yang lama nggak didadel nih Pak. Ditumpuk lagi. Nanti ditumpuk baru lagi nih. Kekuatannya kan nambah berapa kilo Pak dari cetakan yang ditempel itu. Nah, akhirnya ketika ada kayak gitu, bro. Ya, itu persoalan ya. Kalau justru saya akan mengamati gini Mas. Baliho itu kan ada yang punya. Ya. Itu ada investornya itu. Itu terdaftar di PU sana. Nah, teman-teman PU harus mengawasi berkaitan dengan ini. Mikropospora. Kemudian kalau wayah gini kudune kan pilihannya, teknisnya itu yang dibolongi Mas Anuni. Cetakannya ya? Iya, ada bolongnya. Supaya angin itu nampek. Enggak nampu angin. Kira-kira itu bahasanya nampek. itu penting. Iya. Salah satu cara lah untuk mengurangi risiko. Ini kan tentu hal-hal sepele Mas Ganda. Ini kan artinya butuh kolaborasi antara tentu Dewan juga ya. Dewan selain juga anggaran butuh kolaborasi dengan BPBD dan masyarakat. Nah, ini kalau dalam hal perencanaan dan pelaksanaan mitigasi gimana Mas Ganda? Jadi
inilah pentingnya kita tadi Pak Makwan mengatakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ya, mitigasi sudah kita lakukan. Tetapi kita juga butuh kesadaran masyarakat. Mungkin bencana ini kan berubah tiap tahun. Dan potensi ancamannya juga berubah. Ya. Nah, kita juga minta kesadaran masyarakat terkait dengan potensi-potensi itu. Yang disebutkan tadi tentang kepedulian masyarakat. Ya, kita edukasi. Tapi sejauh ini edukasi terhadap masyarakat memang belum cukup luas. Nah, ini menjadi tantangan kita, termasuk mitigasi ini bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Akhirnya mereka akan siap. Dan mereka akan sadar bahwa mereka ini hidup berdampingan dengan bencana itu harus siap. Itu. Nanti kita sampaikan. Kemudian kita juga menyampaikan kepada pihak swasta terkait dengan bangunan-bangunan yang direncanakan, termasuk tadi baliho, juga sekarang harus ada standarnya. Sudah, pemerintah harus tegas. Harus tegas saja. Jadi apapun itu, ya sekarang kan misalnya contoh bangunan gedung bertingkat gitu kan. Sudah ada IMB gitu kan. IMB direncanakan kekuatannya, potensinya terhadap ancaman. Kemudian setelah bangunan ini berdiri boleh digunakan atau layak digunakan, sekarang ada LSF-nya. Ini bagian dari pemerintah untuk berdisiplin. Kalau belum layak fungsi ya jangan diberikan. Artinya ya harus sesuai dengan layak fungsi. Ketika ada bencana itu meminimalkan risiko tadi. Ya, betul, gitu. Betul. Jadi mitigasi ini sudah dilakukan. Kemudian perlu kesadaran bersama antara pemerintah, masyarakat juga pihak swasta. Jadi memang tidak 1-2 sektor gitu ya, masyarakat juga. Kalau Pak Makwan sendiri kan ini tentu teman-teman di BPBD yang langsung ke lapangan gitu ya Pak. Kalau sekarang yang kendala yang betul gitu di tengah masyarakat itu apa Pak Makwan, yang wah ini masih masyarakat susah. Tadi Mas Ganda sudah matur bahwa edukasi itu belum cukup luas gitu kan, kira-kira begitu. Nah terus kemudian yang ditemui Pak Makwan dan tim dari BPBD ini kan kemudian masyarakat yang masih belum mendukung upaya untuk mengaplikasikan mitigasi yang sudah disiapkan. Iya, jadi memang saya tidak tahu ya. Kalau kesadaran itu muncul setelah kejadian misalnya. Nah, itu yang saya maksud. Iya. Contoh gini Mas, ini di dunia bisnis nih dunia bisnis nih. Terutama UMKM. Ya. Nah, UMKM kita ini. Contoh lah sederhana kemarin Purwomartani itu. Itu kan, nah sekarang kan banyak kafe. Konsepnya adalah alam gitu ya. Alam, memanfaatkan alam lah. Kalau yang di Purwomartani itu kan soto, namanya soto melenuk. Sotonya melenuk loh. Dia kan pakai gazebo, pakai yang model joglo itu. Ada yang model limasan. Aslinya joglo itu kan dibuat oleh simbah-simbah dulu kita itu, mesti itu pakai gebyok. Iya, betul. Gebyok itu fungsinya sebagai nampek, juga, ya. yang berkuat sebagai sekurnya. Kemudian nampek amin. Tapi kan kemudian diuculi ini. Kenapa diuculi? Karena secara bisnis untuk menarik, jadi sambil makan soto bisa melihat luas. Tapi kalau ketika ada angin, jangan tanya. Habis itu. Sudah banyak kejadian. Jadi yang kemarin ada 3 korban itu yang tertimpa. Joglo tertimpa, joglo bayangkan. Saya bisa bayangkan Pak. Jati ya. Nah iyalah. Karena apa? Karena kalau tidak ada gebyoknya, maka kalau kena angin maka diangkat oleh angin. Geser sedikit soko gurunya, bro. Bukan roboh loh Mas, ambruk, bro. Itu beda loh. Nak roboh kan samping atau kanan ya. Nah, ini blek ya. Nah, karena kan cagake geser, tak angkat. Karena cagake joglo itu kan Mas, tidak dikasih angkur dia, hanya numpang diumpak. Ketika diangkat. Tapi kalau gempa oke dia. Tapi kalau untuk angin bisa. Kejadian kemarin barengannya Netri Hanggo itu berapa joglo itu? Banyak, 3 atau 4. Itu juga terdampak itu ya? Iya, Trimulyo juga sama. Pemiliknya sudah ini arsitektur loh orangnya. Pak Bambang namanya. Kok bisa ambruk, Pak? Mungkin estetikanya aja tuh. Iya, tapi kan Mas tak kasih tahu. Dulu simbah saya itu bilang gini.
Joglo ya ono pusakane. Namanya pusar bumi. Oh gitu ya nak. Jadi simbah loh ya. Artinya secara teknis ada cara kearifan lokal. Iya, kearifan lokal. Gitu. Itu penting juga. Ora ono salah emang yo apik kan. Ini apakah kemudian berkaca dari ini untuk tahun depan kan termasuk Mas Ganda dan teman-teman yang dalam hal dukungan anggaran. Ya ini agak lucu-lucuan. Kafe-kafe berkonsep alam yang joglo-joglo itu termasuk nanti masuk dalam poin untuk memitigasi kan, biar tidak istilahnya dampak yang ditimbulkan semakin, karena ini kejadian kan banyak nih joglo-joglo tadi Trihanggo. Ya ini Mas, tantangan kami untuk memberikan edukasi apapun walaupun dia punya duit pinter, tapi sense of angin ini perlu ditanamkan ini. Ternyata begitu. Banyak dan ada korbannya. Dan gini Pak Ganda, jadi kami BPBD ini kebetulan tidak bisa bantu yang UKM itu karena kami nggak punya mekanisme itu. Kalau dibantu, wah itu gede banget duitnya Pak Ganda ada enggak itu ya. Tapi kalau yang pasti kalau itu menyangkut pemukiman, kebutuhan dasar masyarakat, pasti kami bantu. Bahkan kami punya Perbup 56 tahun 2012 itu bisa membantu rumah masyarakat yang ambruk itu 50 juta. Tapi kan kebutuhan dasar ya itu ya. Ya kebutuhan dasar. Tapi saya juga mikir juga ke depan UMKM itu adalah penyangga ekonomi kita. Masa ketika ada kesusahan tidak bisa kebantu. Tapi kami bantu dengan apa? Aturannya belum ada dan duitnya ada enggak ya? Nah itu setidaknya Mas Ganda lah yang bisa kira-kira gimana Mas Ganda itu dengan kemarin Pak Makwan yang sudah menjelaskan sendiri seperti itu ada nggak sih peluang itu Mas Ganda? Ya inilah yang dinamakan political will. Ya kebijaksanaan pemerintah. Ini kan kita produk politik ya. Betul. APBD ini kan produk politik. Ya. Ini yang kita namakan political will. Kalau pemerintah Kabupaten Sleman sepakat bahwa UMKM ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Kabupaten Sleman, ya nanti kita cari regulasinya kita buat supaya apabila terjadi bencana yang terdampak ini, misalnya UMKM, ini bisa kita bantu agar ya namanya bencana itu pasti akan ada hal yang rugi. Bagaimana ekonomi ini bisa berjalan lagi. Dan tadi catatan besarnya dari Pak Makwan, inilah perlunya mitigasi dan edukasi kepada masyarakat. Apa sih bencananya? Apa yang akan kita hadapi? Apa yang akan kita lakukan? Seperti pernah contoh di Bangker Kaliurang itu. Tidak semua bencana Merapi ini kan bisa menggunakan bunker. Bunker ini hanya digunakan ketika ada awan panas saja. Tidak ketika lahar panas. Lava bijar. Ya, jadi itulah tadi. Misalnya Joglo ini, kalau gempa dia oke sekali, ya kan? Tapi ketika ada angin, ternyata dia diangkat. Nah ini, makanya oke lah. Kita tidak bisa menghalangi estetika. Tetapi ketika ada hal-hal yang ekstrim, misalnya cuacanya seperti ini akan ada edukasi. Jangan berada di tempat ini. Itu. Oke, kita tidak bisa ini terus melarang itu nggak bisa karena ini estetika, ya. Tapi harus diikuti juga dengan itu tadi ya. Pusar bumi. Nah, kalau itu kelasnya beda itu. Enggak, setidaknya misalkan ada kebiok dipasang, nggak cuman estetika doang. Ya. Jadi harus masangnya. Sebenarnya itu bisa sebenarnya. Nenek moyang kita ini punya kearifan lokal yang sebenarnya itu berdasarkan ilmu alam. Nah, tapi kadang kita tinggalkan itu. Nah, ini yang harus kita cari dasar logikanya dengan ilmu yang ada sekarang. Kenapa dibuat seperti ini? Kenapa dibuat seperti ini? Itu pasti ada hubungannya. Kalau dulu hanya berdasarkan kebiasaan alam, begitu kan? Tapi sekarang kita cari, karena kita sudah maju, kita cari dasar ilmunya. Ini tugas kita, tugas pemerintah Kabupaten Sleman. Kearifan lokal ini harus kita munculkan kembali. Toh mereka dulu juga menghadapi bencana, tapi bisa bertahan. Pasti ini terkait dengan kebiasaan, akhirnya mereka punya solusi,
Cuma belum ada dasar ilmunya. Iya. Kita semakin maju, ya sudah kita cari dasar ilmunya. Inilah gunanya pemerintah Kabupaten Sleman dan BPBD memitigasi itu. Termasuk kalau hidrometeorologi ini kan nggak melulu dengan banjir. Justru yang membahayakan itu adalah air ketika tidak ada. Tadi Pak Makwan bercerita kita ini membantu dropping air di suatu wilayah. Kalau ini terjadi lagi tahun depan, ini terus, wujud kegagalan pemerintah melakukan antisipasi dari mitigasi bencana. Artinya kan sudah dipotensikan bahwa air ini akan hilang, kekeringan. Kalau ini nggak jadi lagi besok-besok harusnya tidak terjadi lagi. Ini bagaimana tugas pemerintah? Mas Ganda. Tadi juga kita bahas soal problem di masyarakat ya, banyak hal gitu ya, termasuk ngetok wit dan sebagainya yang kadang awal ini sebagai aset dan sebagainya. Nah, kalau harapan Dewan, Mas Ganda sebagai ketua Dewan gitu terhadap partisipasi masyarakat gitu, untuk upaya mitigasi apa? Jadi kita ini beruntung, kita kan punya 50 anggota Dewan dan mereka sangat aktif di masyarakat. Ini menjadi bagian dari perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Sleman. Yang 50 anggota Dewan ini banyak bertemu dengan masyarakat. Ilmunya mitigasi sudah diperoleh dari BPBD. Kemudian bagaimana masyarakat secara luas ini sadar akan bencana? Ya inilah tugasnya. Ketika 50 anggota Dewan ini bertemu dengan masyarakat, berikan itu edukasi. Inilah bahayanya. Kalau dulu pohon besar ini tidak perlu ditebang. Kenapa? Halamannya masih luas-luas. Dan jarak antar rumah ini masih renggang. Ketika itu tumbang masih aman karena tidak kena rumah, tidak kena tetangga. Itu. Tapi sekarang dengan kondisi yang sekarang, rumah semakin padat, padahal usia tumbuhan ini semakin tua. Nah, ini yang harus diedukasi. Itu. Saya yakin masyarakat akan sadar kalau kita hadir di tengah-tengah mereka. Saya kira juga itu cukup efektif ya, karena 50 anggota Dewan ini juga representasi dari tiap-tiap istilahnya daerah pemilihan gitu. Betul, terbagi menjadi berapa daerah pemilihan. Artinya bisa membantu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Saya ke Pak Makwan, kalau upaya mitigasi untuk mengajak masyarakat, Pak Makwan, ini kan masyarakat juga tadi secara edukasi juga belum secara luas gitu, juga kemudian meningkatkan kesadaran terutama. Itu kalau dari BPBD apa yang dilakukan? Kami ada namanya kita tadi KIE, komunikasi, edukasi dan informasi. Itu kita kemas dalam bentuk berbagai macam cara. Misalnya model podcast seperti ini, ya kan? Sekarang kan masyarakat baru seneng-senengnya podcast ya. Nah, ini kita isi dengan edukasi yang baik. Kemudian melalui seni budaya. Ini tanggal 13 besok ini kami bersama dengan BNPB menyelenggarakan budaya sadar bencana. Nanti di lapangan Siwa di Prambanan. Model-model gitu yang kita pendekatan kita. Semua pendekatan kita lakukan. Kemudian melalui forum-forum tempat ibadah. Khotib misalnya. Saya pernah melakukan penguatan terhadap khotib tentang disampaikan ketika bagaimana menyampaikan, memahamkan efektif malahan itu ya. Efektif. Di ruang-ruang spiritual itu istilahnya. Bisa di gereja, bisa dimanapun. Itu bisa kita lakukan. Kemudian di forum-forum misalnya nih, kita punya kalau di desa ada namanya trah. Itu perlu juga itu. Di forum trah itu sangat efektif karena sangat cair mereka, tidak ada siapapun. Tapi pesan-pesan mitigasi itu harus kita sampaikan kepada mereka. Ya, karena membangun kesadaran itu penting. Tadi Makwan juga bilang biasanya Gresula ini wis kena kejadian gitu. Sebelum kejadian ya paling lah ya gitu. Pak Makwan, sebelum nanti saya minta pesan kepada masyarakat juga Mas Ganda, saya mau minta peta sekarang di Sleman itu yang titik-titik rawan, baik itu angin, luapan air, itu di mana aja Pak Makwan kalau dari. Jadi peta kami sekarang, semua kapanpun itu rawan bencana hidrometeorologi. Tidak ada
tanpa kecuali. Tidak ada yang lolos. Tidak ada yang lolos. Baik itu hidrologi kering Ya. maupun basah. Kalau yang kering, nah nih Sleman Barat. Ya. Ada Minggir, ada Mayudan, ada Saigan, ada Tempel. Karena mereka kemarin dropping semua. 2 tahun loh ini dropping. Terulang. Kemudian kita harus berpikir, iya saiki isi ana banyu sing nggo dropping. Sok narakno banyu piye? Iya. Loh, harus berpikir begitu. Maka ketika hujan seperti ini, kita berpikir tentang keringan besok. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita tampung itu air hujan. Jangan dibiarkan. Loh, Gusti Allah itu kan menurunkan hujan pun ada tujuan. Iya, betul. Gitu loh. Satu tetes ya hujan aslinya harus diresapkan dalam bumi. Itu filosofinya begitu. Maka ketika kita intervensi alam ini dengan membuat gedung, membuat jalan, membuat sekolahan, Merapi yang kita harapkan menjadi kawasan resapan, sekarang sudah tumbuh hotel, tumbuh kampus. Gimana kita dapat? Nah itu terbukti apa? Ketika ada hujan pasti banjir kali-kali itu. Justru bukan kali gede, kali boyong, kali gendol, enggak. Kali-kali kecil, Pak. Kali apa? Denggung. Kalen lah istilahnya wong Jawa ya. Dulu kalen, sekarang jadi kali tambah gede sekarang. Kemarin Kari Melinting kan belum pernah dengar tuh, yang di Banyurejo itu. Tempel. Banyurejo Tempel. Ya, itu kan jembatan penyeberangan aja bablas itu. Karena apa? Karena gini. Jadi ada namanya ini. Masyarakat sebenarnya punya kearifan. Di tepi-tepi sungai itu ditanami pohon bambu. Itu kan harapannya juga untuk ekonomi. Tapi sekarang itu bambu rapat payu itu menjadi persoalan sehingga tidak rawat dia. Sehingga yang terjadi apa sekarang? Airnya gede, rumpun bambunya ini masuk ke sungai, Pak. Itu yang berat. Kalau nggak dievakuasi jadi banjir. Kemarin yang di Gamping itu. Kita harus mendatangkan alat berat untuk evakuasi rumpun bambu. Kemarin di Sumberjo Prambanan juga sama. Rumpun-rumpun bambu. Ini memang kita butuhkan, tapi kalau nggak dirawat, kalau ada banjir yang gede, maka akan longsor, menutup aliran. Kalau menutup aliran, banjirnya mesti munggah, banjir bengok meneh, kan gitu. Ya tantangannya juga perkembangan zaman ya sebenarnya. Iya betul. Terus saya penting ini menurut saya. Saya ingin menegaskan bahwa hujan ini harus kita kelola, kita manage dengan baik. Jangan dibuang cepat-cepat. Wong kita itu tidak mau di rumah halaman kita itu menggenang sebentar aja, mau 5 menit itu habis kok. Tapi nggak mau dibuang loh, oke? Drainase. Karena drainase itu nak coro londo, aslinya drainase jalan itu kan hanya untuk limpasan air yang jatuh di jalan. Itu aslinya. Tapi enggak sekarang masyarakat menggunakan itu di halamannya telabok kening drainase. Sebenarnya omahku ora kelelep kan itu. Nah, ini kesadaran ini menjadi penting. Cobalah mendingan lihat jalan Kaliurang itu. Nah kalau kayak gitu Pak Makwan, itu pengelolaan air hujan untuk menghadapi hidrometeorologi kering, istilahnya musim kemarau lah ya. Itu nanti ada di masyarakat atau tetap di lembaga atau dinas yang kolaborasi. Di masyarakat kan gini, untuk mendapatkan IMB kalau dulu, sekarang PBG itu, itu kan ada persyaratan. Di DLH itu Pak Ganda ada aturan setiap 60 meter persegi tutupan ya rumah ya apapun harus diijoli satu sumber resapan dengan kapasitas 3 kubik. Itu kalau dilakukan oleh semua orang maka tidak ada peristiwa banjirnya jalan Kaliurang itu. Itu memungkinkan nggak Mas Ganda kalau dari sudut pandang Dewan Pengelolaan Air Hujan untuk menghadapi? Ya saya kita tambahkan. Ini saya serius ini Gun Banyu ini saya serius. Seru. Iya seru pokoknya ini. Kita itu Pak Ganda Sewu, kita itu punya embung banyak loh Pak. 105. Embungnya punya Pak Ganda yang di Mladi itu Pak. Itu Kebak Walet Pak. Ini harus direvitalisasi. Supaya apa? Banyune ra ucul. Berhenti situ itu harus ini. Tapi nggak tahu Pak Gandan berapa ngasihnya untuk rehabilitasi itu. Lah ini Mas Ganda. Betul, saya serius ini Gun Banyu karena
Saya bayangkan kalau dropping, yo nak ono sing tinggal dropping, nak ra ono. Ya. Karena indikasinya Pak Ganda, umbul madu kan sudah turun. Ya. Saya kira Pak Ganda sudah dengar. Nah ini problem seperti ini kompleks Mas Ganda. Monggo Mas. Jadi tadi di awal saya sudah menyampaikan kehebatan suatu wilayah. Di sini Kabupaten Sleman akan kita katakan hebat kalau pemerintah ini sadar akan masa depan. Ya. Akan ada potensi bencana. Masyarakat banyak yang berpikir bahwa bencana ini hanya banjir saja. Tapi yang paling bahaya justru ketika air ini hilang. Nah, saya sampaikan sejarah saja. Kabupaten Sleman ini sejarahnya sebenarnya sudah hebat. Kita punya waktu itu bupati yang sungguh luar biasa. Namanya Pak Ibnu Subianto. Ya. Bahkan ketika nasional, ini belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Nasional ini, Sleman ini sudah punya penanggulangan bencana, Ya. walaupun bentuknya belum badan. Ya. Artinya bupati pada waktu itu sudah sadar akan ada potensi Visioner bencana. ya. Visioner sekali beliau ini. Kemudian yang kedua, saya pernah ingat beliau ini pernah membuat aturan, entah itu menjadi perbub ataupun komunikasi dengan masyarakat, bahwa jalan di Padukuhan, terutama gang-gang ini, tidak boleh dicor, tidak boleh diaspal. Dengan konblok. Ngeresap ya. Ya, itulah. Ya. Intinya bahwa yang disampaikan Pak Mawan tadi, bahwa air ini harus dikelola. Bahwa tidak mungkin siklus air ini tidak seimbang. Sebenarnya seimbang. Ya. Cuma ketika banyak air, kita tidak ada tempat untuk menyimpannya. Ya, betul. Artinya ketika hujan terjadi, ini banyak limpasan. Limpasan ini air mengalir, bukan resapan. Ya. Nah ini yang harus kita lakukan. Pemerintah harus berani ini. Salah satunya tadi terkait dengan bangunan gedung. Sudah, harus disiplin. Aturannya begini, ya harus dilaksanakan. Kalau belum dilaksanakan, LSF-nya belum turun. Itu aja, harus berani. Yang kedua, kemungkinan pemerintah harus berani ketika ada bantuan untuk infrastruktur di masyarakat yang mengajukan jalan aspal. Dilihat kalau itu harusnya jalan konblok, ya jangan diberikan jalan aspal. Berani nggak pemerintah ini? Harusnya berani. Kemudian terkait embung-embung tadi, ini menjadi potensi yang luar biasa di Kabupaten Sleman. Bagaimana kita punya tangkapan-tangkapan air ini ketika musim hujan, kemudian bisa digunakan ketika musim kemarau. Nah, ini kita optimalkan. Tetapi pemerintah ke depan harus sadar bahwa sebagian embung ini belum bisa dikelola oleh pemerintah karena masih punya hak punya pusat. Ya. Nah, ini yang harus kita selesaikan secara aturan-aturan itu. Tapi saya yakin dengan memitigasi potensi bencana yang akan terjadi, pemerintah harus tegas ini. Aturan-aturan ini harus dilaksanakan. Saya yakin bisa. Baik. Sebelum menutup ini saya ingin dari Pak Makwan selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman untuk sekali lagi ini biar masyarakat juga ikut nyengkuyung, nggak cuma tanggung jawab dari pemerintah, juga pesan kepada Tribuners di rumah, masyarakat supaya menghadapi ini dan juga sebentar lagi musim kemarau nih, Pak. Monggo. Baik. Di momentum ancaman bencana hidrometeorologi ini menjadi pembelajaran kita. Mari kita kenali ancamannya, tapi kemudian kita temukan bagaimana mengurangi risikonya. Itu yang penting. Dan ini harus didukung kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, karena Sleman punya perguruan tinggi nih. Media juga sama, kami minta dibantu dong, Tribun. Oleh karena itu podcast ini luar biasa. Nah, itu berkolaborasi bersama karena sekali lagi bertanggung jawab penanggulangan bencana ini adalah Pentahelix. Kita harus dikeruyuk bareng-bareng lah gitu kan. Pak Ganda tadi sudah menyampaikan ada dukungan anggaran, ada dukungan peraturan dan sebagainya. Itu menjadi suatu yang salah satu menjadi ini pilihan. Kalau nggak mau milih ya sudah, rasain dampaknya kan itu. Mari kita bersama-sama. Kalau di Perda PBG itu ada asas, namanya asas kepatuhan. Itu penting ini. Nah, dipatuhi PBG ya dipatuhi.
apa menjadi persyaratannya. Yeah. Kalau tadi membuat jalan dari kampung pakai, ya monggo lah. Kalau kemudian terpaksa pakai aspal atau pakai cor, ya dijoli nganggo sumur resapan di situ, kan gitu. Ada pilihan. Baik Pak Makwan, Mas Ganda, pesan buat masyarakat untuk ikut nyengkuyung kinerja pemerintah. Jadi kita yang pertama harus sadar, kita ini hidup berdampingan dengan bencana. Kemudian apa tugas pemerintah? Ya menyiapkan mitigasi. Kemudian apa peran masyarakat? Sadar akan bencana yang akan timbul. Mari bersama-sama kita bertanggung jawab sesuai dengan kewilayahan kita, sesuai dengan ketugasan kita, bahwa sebenarnya bencana ini bisa kita minimalkan ketika kita siap dan kita sadar akan potensi bencana. Jadi tidak hanya pemerintah yang turun tangan, tapi sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang sama-sama sadar akan bencana, saya yakin potensi bencana bisa kita minimalkan dan korban bencana bisa kita minimalkan. Oke, baik, terima kasih Mas Ganda, terima kasih Pak Makwan. Baik Tribuners di rumah, obrolan dialog pembangunan kali ini cukup sekian, kita lanjut di episode berikutnya. Jangan lupa seperti tadi pesan dari Mas Ganda selaku Ketua DPRD Kabupaten Sleman dan Pak Makwan sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, masyarakat ikut membantu nyengkuyung juga. Ini bukan hanya kerja pemerintah tapi juga masyarakat harus mulai membangun kesadaran biar dampak yang terjadi itu bisa diminimalisasi. Jangan lupa untuk selalu mengikuti berita-berita terkini di tribunjogja.com, bisa juga di edisi cetak koran Tribun Jogja. Bisa juga simak podcast-podcast seperti ini di akun YouTube Tribun Jogja Official. Saya Sigit Widya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ganda.